Hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 yang kebetulan tanggal 27 keesokan harinya bertepatan dengan hari libur nasional, yang berarti ada 2 hari libur yang beriringan, membuat saya dan istri berencana untuk kembali mendaki Gunung Lawu. Namun kali ini kami memilih jalur babar. Saya sendiri belum pernah lewat jalur ini, sehingga membuat saya sedikit antusias. Beberapa orang teman juga ikut mendaki bersama kami. Tepatnya ada 4 orang, sehingga rombongan kami total ada 6 orang. Setelah packing ulang dan mengecek persiapan yang ada, kami bergegas menuju rumah Pak Jayadi, yang saat ini menjadi satu-satunya basecamp di jalur babar. Menurut info yang saya dapat dari review jalur ini oleh pendaki yang pernah lewat jalur babar, jalur ini adalah jalur yang cenderung landai dan lebih cepat daripada lewat jalur ceto. Oh ya, jalur babar dan jalur ceto ini bersebelahan ya, seperti jalur Cemoro Sewu dan jalur Cemoro Kandang. Namun apakah info tentang landainya jalur ini benar? Mencurigakan. Sekitar pukul 10 pagi kami sampai di base camp. Kami segera mengurus registrasi dan bergegas mempersiapkan diri untuk berangkat. Beberapa kawan semedi dulu di toilet sebelum melakukan pendakian, termasuk saya sendiri. Karena meskipun BAB di gunung itu anugerah tersendiri, perut yang mules ketika masih di trek pendakian itu tidaklah nyaman. Rotok sore kayak gak mungkin. Ya mbok menawa. Wong ana di bumi ya. Dari base camp menuju pintu rimba, kami dibawa naik ojek sekitar 5 menit. Yang kalau berjalan kaki memerlukan waktu kurang lebih 30-45 menit. Tarif ojek sekali berangkat adalah Rp25.000. Lumayan lah. Ngobrol karo tukang ojek. Nggih, Pak. Terus pun, Pak. Piye? Aman toh? Sesampainya di pintu rimba, sejenak kami bermunajat kepada Sang Pencipta.
Berharap perjalanan kami kali ini diberikan kelancaran dan keselamatan, serta memberikan kenangan dan hikmah sesampainya kami kembali di rumah. Mari kita berdoa semoga diberikan kelancaran dalam perjalanan, selamat sampai rumah. Jam setengah 11 kita mulai perjalanan. Baru jalan 10 menit. Trek awal jalur babar ini vegetasinya terbilang rapat, sehingga udara menjadi sedikit ngap. Rerumputan yang menghijau menghiasi perjalanan kami. Sahdu. Mas. Nyampe pos 1 jam 11 kurang 4 menit. Jam 11 lebih 10 OTW dari pos 1. Landai pol. Tidak ada tangga sama sekali. Salah seorang teman mengeluhkan agak kurang enak badan. Padahal baru saja mulai jalan dari pos 1. Belum sarapan menjadi penyebab perutnya terasa tidak nyaman. Ada-ada saja kelakuan teman yang satu ini. Sudah tahu kita mau naik gunung, bisa-bisanya skip sarapan. Akibatnya jalan kita jadi sedikit lambat karena bolak-balik beristirahat. Kalau ada temen yang ngomong gini, udah duluan aja nanti tak susul, kalau nunggu aku lama loh. Fik, jangan ditinggal, harus ditemani sampai kondisinya membaik. Aduh. Nyampe pos 2 jam 12 lebih 8 menit. Hujan menyambut kedatangan kami di pos 2. Shelter yang sempit dan seadanya membuat kami agak berdesakan. Sembari berteduh, kami sekalian makan siang di pos 2. Dikarenakan hujan yang semakin lebat membuat kami memutuskan untuk sejenak menunggu hujan. Sekiranya agak mereda baru melanjutkan perjalanan. Hujan sedikit mereda, menyisakan gerimis yang membuat trek pendakian menjadi becek dan licin. Sekira pukul 12:30 siang, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Trek yang licin mengharuskan kami memastikan pijakan kami benar agar tidak terpeleset.
Sepatunya resik dhewe. Mengenaskan. Lumayan. Guna aku ban nih. Saya gede wih. Oh, udah break. Iya tahu ya. Sesekali saya meminta tolong istri saya untuk membantu mengambil video. Namun ya, memang dasarnya istri saya itu kadang-kadang suka random. Nggak ada estetiknya sama sekali videonya. Sukat. Ketak ya? Bayangke vlog di ini bersinematik. Wow, pentek. Lanjut. Lanjut. Trekking loro. Kenyataan bahwa trek jalur babar ini sama sekali tidak ada bonus, membuat tenaga kami terkuras. Nafas ngap dan sedikit demi sedikit mulai mengikis mental kami. Sampai-sampai kami berniat untuk mendirikan tenda di pos 3 saja jika masih ada tempat. Nyampe pos 3 jam 3.13. Sayangnya semua area camp sudah terisi oleh tenda pendaki. Mau tidak mau kami harus melanjutkan perjalanan sampai pos 4, yang kalau kami lihat dari review, area pos 4 ini area campnya terbatas. Ditambah lagi hujan tak kunjung reda, malah semakin deras. Lengkap sudah. Aduh. Dengan sisa tenaga, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Di tengah perjalanan menuju pos 4, kami memutuskan untuk break sejenak sembari mengisi perut agar tidak kosong.
Hujan mulai sedikit mereda, namun kaki yang mulai pegal dan harapan kami untuk bisa camp di pos 4 sedikit memberikan rasa cemas bagi kami. Namun tak apalah, namanya juga mendaki gunung. Kita harus siap dengan segala kondisi dan situasi. Kami hanya bisa berharap semoga masih ada tempat untuk mendirikan tenda. Setidaknya kami tidak harus memaksakan perjalanan sampai pos 5, karena hari ini di sana pasti sudah ramai pendaki. Tak akan kuulangi lagi lewat jalur ini, itu kata hati saya. Tapi biasanya setelah sampai rumah, tiba-tiba pengen lagi lewat jalur yang pernah menghajar mental kita habis-habisan. Ah, dasar. Sesampainya di pos 4, sudah berdiri beberapa tenda. Namun syukur alhamdulillah, kami masih bisa mendirikan tenda di pos 4, meskipun harus sedikit membuka lahan. Agak lega rasanya, mengingat gerimis yang tak kunjung reda membuat jalur pendakian menjadi licin, sehingga cukup menguras tenaga kami. Salah satu kawan bahkan kakinya mulai kram, dan kalau dipaksakan sampai pos 5, bisa semakin parah. Kami segera mendirikan tenda di tengah rintik gerimis. Wes pokoknya soleran sik, begitu kira-kira kata hati saya. Gak samit mas? Waduh, sama dia nih, oke. Sembari memasak air untuk menyeduh kopi nantinya, kami sedikit menikmati suasana pagi di camp area pos 4, sambil berdiskusi apakah kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak atau tidak. Tapi sepertinya enakan tidur di tenda deh.
kan basecamp mandi kita. Maksudku aku jadi pengen munggah. Apa kuwi? Sabana. Cuman kakakku gerem. Udah nyareket. Sialnya, istri saya ingin melihat sabana bulak peperangan. Ya, mau nggak mau harus menemani. Pupus sudah harapan saya untuk melanjutkan tidur di tenda. Hana. Kan memang babar Telu, pas 4. Halo, ini sekarang jam setengah 9. Kita baru ada di bulak peperangan. Ini karena cuaca nggak memungkinkan, kita nggak jadi ke puncak. Mungkin kita mau lanjut langsung ke area camp. Sesuai perkiraan saya saat melihat perakiraan cuaca beberapa hari sebelumnya, hari ini cuaca mendung dan bahkan mulai gerimis. Saya dan istri harus merelakan diri mengurungkan niat terlebih dahulu untuk menggapai puncak Lawu. Sayang memang, padahal tinggal 1 atau 2 jam lagi. Tapi tak mengapa, sebagai manusia kita hanya bisa bertahan dari kegagalan. Namun sayangnya, manusia tidak bisa menghindari kegagalan. Lain waktu insya Allah akan berkunjung lagi, entah lewat jalur ini atau jalur yang lain. Namun yang pasti, menikmati setiap proses pendakian bersama orang tersayang adalah kenangan yang tak ternilai. Pos 1 jam 11 kurang lebih.
Itu lesem gitu.